Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, al-muta'allimin wal muallimin, mateng para takmir Masjid Raya Islamic Center, para imam Masjid Raya Islamic Center, dan para khadimul masjid, khususnya khadimul Masjid Raya Islamic Center, dan juga seluruh jamaah, khususnya jamaah subuh yang insya Allah dengan subuh panjenengan sama dengan sholat semalam suntuk. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, zikir-zikir kita, doa-doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari fadilah, karamah, keistimewaan, kedahsyatan bulan suci Ramadan, ternyata secara tersirat Tarbiyatul Ramadan adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang pandai ber-3T. Pandai ber-3T. T yang pertama, Ramadan mendidik kita berjiwa takhalli. Takhalli itu orang yang siap membersihkan, mengosongkan hatinya, ya. Takhalli fi qalbihi anus sifatil mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat karakter-karakter yang merusak, mengotori dan bisa membuat hati kula jenengan gelap gulita. Di antaranya adalah sifat riya, hasud, syirik, iri, dengki dan sebagainya. Ini penghambat ibadah-ibadah kita jamaah sekalian, karena kadang-kadang ibadah yang kita lakukan mungkin sudah sempurna secara syarat rukunnya, tapi ada hakikat yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita benar-benar murni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Ramadan ini juga membersihkan dari dosa-dosa kita. Maka dari pembelajaran sebuah hadis yang secara redaksional berbeda dari untaian kata yang pertama dan endingnya sama pada akhirnya, yaitu yang pertama man shoma Ramadan, yang kedua man qama Ramadan, yang ketiga may yaqumu fi lailatul qadri fi Ramadan. Jadi 3 redaksi ini jamaah sekalian ternyata endingnya adalah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Endingnya sama. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas dan iman karena Allah, kemudian barang siapa yang menegakkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, secara tafsir ada yang mengatakan qiyam Ramadan yaitu salat tarawih, ada juga yang mengatakan qama Ramadan itu menegakkan amalan-amalan ibadah yang lain termasuk sedekah, amal soleh, ya, berderma, peduli kepada sesama, kemudian menjaga perilaku dan perkataan kita. Itu man qama Ramadan. Kemudian yang akhirnya nanti 10 hari terakhir mayaqumu fi lailatul qadri, ya, beribadah menghidupkan lailatul qadar. Ada juga redaksi man ahya lailatul qadri, menghidupkan malam qadar, imanan wahtisaban, sama-sama dengan syarat iman dan ikhlas karena Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi secara zahiriyah memang benar-benar Allah akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Tapi secara tersirat berarti menggambarkan kepada kula jenengan Ramadan harus berhasil membersihkan penyakit-penyakit hati, amradul qulub yang bercokol di dalam hati manusia. Dan ini yang akan merusak masa depan kita. Nah, kemudian bagaimana T yang kedua? T yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu bertahalli. Tahalli itu kemudian apa? Diisi, dihiasi, ya. Setelah kosong dari akhlakul mazmumah, karakter buruk ini kemudian diganti dengan a'malul qulub, dengan perbuatan-perbuatan hati. Pembelajaran Ramadan mengajak kula jenengan mengisi hati dengan keikhlasan. Ikhlas adalah memurnikan. Bagaimana semurni mungkin, bagaikan hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Jangan ada yang lain.
untuk puasa ini hanya milikku, kata Allah. Kullu amali bani Adam lahu, semua amal untuk anak Adam kembali kepada dia. Tapi spesial untuk puasa Ramadan, jangan berharap bahwa puasa itu milik kalian, karena puasa adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya saja yang akan membalasnya. Ini menggambarkan betapa ikhlas tingkat tinggi, ikhlas totalitas hasil dari didikan Ramadan jamaah sekalian, yang dengan ikhlas ini maka semata-mata ibtigha'a wajhi rabbi, semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir salat witir panjenengan sering kemudian kita baca dengan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semata-mata hanya kepada Allah kita bermohon. Mohon apa? Mohon surganya. Kenapa? Karena spesial untuk yang berpuasa Ramadan, balasannya adalah surga. Bahkan pintu khusus bagi panjenengan disebut dengan pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Dibuka semuanya, kemudian memanggil jamaahnya, wahai jamaah Islamic Center, semuanya silahkan masuk. Ketika sudah tidak ada satu pun, kemudian baru ditutup dan tidak ada bisa yang masuk seorang pun di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya dengan keistimewaan Ramadan, yang mana Ramadan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu, mengajak kita mengikhlaskan hati kita, mengisi hati sanubari kita dengan keikhlasan. Setelah ikhlas lalu kemudian apa? Al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Imran 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah sangat cinta kepada orang muhsin. Siapa muhsin itu? Dalam satu dimensi maknanya adalah orang yang beribadah dengan sebaik-baiknya, ya, dengan teliti, telaten, sabar, ikhlas. Di panjenengan walaupun salat tarawihnya misalnya ya di Masjid Raya Islamic Center barangkali 20 rakaat, ya, panjenengan kerjakan dengan baik, ya, dengan tumak ninah, minimal standar lah. Jangan seperti Valentino Rossi, ya, sampai ada yang menggambarkan di meme itu mau sholat tarawih pakai helm dulu, ada tulisannya 46. Karena apa? Karena mau balapan, ya. Jadi Islam ini mengajarkan monggo banyak rakaatnya tapi harus sempurna mengerjakannya. Panjenengan lihat di masjid-masjid yang lain, insya Allah Masjid Raya Islamic Center imamnya sangat luar biasa. Panjenengan sholat di Masjid Raya Islamic Center membayangkan kita bermakmum di belakang imam Masjidil Haram. Insya Allah jamaah Masjid Raya Islamic Center dimudahkan Allah untuk berziarah ke Makkah Madinah. Salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidin Nabawi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mengajak kita dengan hiasan-hiasan Ramadan. Ada tadarus Al-Quran. Ini menggambarkan Rasulullah saja. Kana khuluquhul Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi Muhammad, engkau wahai Rasulullah berada di akhlak yang sangat agung. Ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlak beliau adalah Al-Quran. Apalagi kalau bukan Al-Quran, karena kitab suci. Kitab suci diturunkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti a'malul qulub, sifat-sifat karakter terbaik yang ada di hati kula jenengan, hasil didikan Ramadan akan kemudian mengajak kita kembali kepada Al-Quran, akan memperbaiki perilaku dan perbuatan, perkataan dan perasaan agar kita di dalam hidup ini sesuai dengan selaras apa yang diajarkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah bersih jamaah sekalian, setelah bertakhalli kemudian bertahalli, maka layaklah kula jenengan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk bertajalli, siap untuk mengagungkan Allah, memfokuskan hati dan pikiran kita untuk taqarrub ilallah, fafirru ilallah, wa ufawwidu amri ilallah. Layak untuk menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada permasalahan yang ada, pelarian kita pada akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lainnya. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka dengan tajalli kita pantaskan diri kita sebagai hamba Allah. Jangan selama ini kula jenengan GR,
merasa sebagai hamba Allah, ternyata belum layak menjadi hambanya. Kenapa? Hati kita masih kotor, belum kita ganti dengan sifat-sifat terpuji, sehingga rasanya terlalu melip kalau kemudian kula jenengan sowan dateng ngarsanipun Allah. Karena apa? Allahu nadzif, Allah itu maha bersih, Allah maha suci. Kesucian Allah tentu menerima dengan hamba-hamba yang suci. Maka hamba yang suci ada di dalam jiwa-jiwa yang mutmainnah, hasil didikan Ramadan yang barakah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati jiwa nafsu yang tenang, hasil dari zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ramadan adalah lahan kita, wahana kita untuk mendidik kula jenengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Disitulah kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang selalu mengembalikan segala urusannya dunia akhiratnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka layak menjadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, layak untuk dimasukkan hamba Allah dan pada akhirnya pantas untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Disitulah jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah ya, beliau bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi panjenengan yang berpuasa dengan segala macam amaliyahnya, maka akan mendapatkan kegembiraan. Satu, inda iftori, ketika sedang berbuka, yaitu sedang berhari raya, dan juga nanti inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan semua jamaah Masjid Raya Islamic Center, dengan ibadah panjenengan di bulan suci Ramadan dilayakkan Allah bahagia di dunia dan juga nanti di akhirat berjumpa dengan Allah yang bahagia tiada tara. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.